Kira-kira di dalamnya belajar apa saja sih? Ya baik, jadi teknologi informasi ini satu bidang ilmu yang sekarang nampaknya sedang naik daun begitu ya. Karena memang banyak hal yang ditangani oleh bidang teknologi informasi ini. Ya banyak sekali aspek kehidupan manusia yang ditangani oleh bidang keilmuan ini. Nah, kalau ditanya ini belajar tentang apa saja, ya kalau gampangnya itu adalah ya belajar tentang informasi dan berbagai macam teknologi yang bisa digunakan untuk bekerja dengan informasi tadi. Ya, itu bisa berupa komputer, ya komputer sendiri itu bisa berupa ada hardware-nya, perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya gitu ya. Kemudian juga berbicara tentang jaringan komputer, kita mengenal internet segala macam ya. Dan yang mungkin sekarang sedang naik daun banyak dibicarakan itu bicara tentang data ya. Ada big data gitu ya, kemudian ada bagaimana data itu diolah gitu ya dengan kecerdasan artifisial, dengan machine learning dan segala macam. Nah, itu semua menjadi bagian dari bidang keilmuan teknologi informasi. Jadi KBK itu semacam apa ya? Ya namanya kan kelompok bidang keahlian ya. Nah, jadi ini akan mengelompokkan bagaimana apa namanya ilmu pengetahuan yang ditangani di departemen di DTT itu dikelola. Nah, KBK informasi, nah tentu saja ini akan mengelola keahlian yang apa namanya terkait dengan informasi dan teknologi informasi tadi begitu. Nah, kegiatannya apa? Itu banyak, tapi intinya adalah bagaimana kita ya di departemen itu berusaha untuk mengembangkan bidang informasi dan teknologi informasi ini. Nah, ini bisa mencakup ya bagaimana apa namanya proses belajar mengajarnya, bagaimana penelitiannya, pengabdian pada masyarakatnya, kerjasamanya, ya. Jadi apapun itu ketika itu terkait dengan pengembangan keilmuan di bidang teknologi informasi, nah itu menjadi cakupan dari KBK ini. Iya. Jadi e-gov itu kan singkatan dari electronic government, ya kan? Nah, ini artinya kan bagaimana kita menyelenggarakan proses-proses pemerintahan itu secara elektronis. Nah, secara elektronis tentu saja dengan bantuan tadi teknologi informasi begitu. Nah, intinya bagaimana teknologi informasi itu bisa dimanfaatkan untuk membantu pemerintah ya dari mulai pusat maupun di daerah untuk menjalankan tugasnya di dalam menyelenggarakan pemerintahan serta mendeliver menyampaikan layanan-layanan kepada masyarakat gitu ya. Itu kira-kira yang dipelajari di dalam e-gov tadi, Mas. Apa memang ini sulit ya untuk meramalkan seperti apa. Tapi yang jelas adalah akan ada apa namanya ya hal-hal baru yang ya seperti contohnya metaverse ini yang itu mungkin akan muncul di keseharian kita gitu. Ya, nah metaverse seperti apa itu apa namanya sepemahaman saya ini semacam dunia paralel kita gitu ya, di mana kita manusia itu bisa memiliki sesuatu, punya aset gitu ya, bisa melakukan berbagai macam kegiatan gitu ya. Seperti hanya kita di dunia nyata ini, cuma ini di dunia virtual begitu ya. Jadi bayangkan saja apa yang bisa kita lakukan di dunia nyata itu sekarang, itu nantinya itu akan terjadi di dunia virtual begitu. Nah, kira-kira secara umum seperti itulah ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan pada adik-adik ini bahwa kuliah di DTT UGM itu kesempatan yang luar biasa begitu ya. Jadi Anda nanti akan berada dalam satu lingkungan pembelajaran yang menyediakan
banyak sekali kesempatan dan peluang untuk berkembang. Ya, jadi dari mulai kurikulumnya, kemudian sarana belajarnya, dan yang tidak kalah penting adalah kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri tadi. Ya, kesempatan untuk misalkan ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ikut dalam pelatihan atau lomba-lomba yang itu terkait dengan keahliannya masing-masing. Nah, itu sangat didukung di TETI ya. Jadi kalau Anda nanti bisa masuk ke program studi yang ada di TETI, itu insya Allah nanti akan menjadi bekal yang sangat baik bagi Anda untuk mengembangkan diri ke depan.